Yang namanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala paling tidak akan menghadapi dua penentangan. Pertama adalah penentangan dari nafsu kita. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa memerintahkan untuk berbuat keburukan kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuffatil jannatu bil makari." Surga itu dihiasi, dilingkupi dengan sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Sehingga kita meningkatkan ketakwaan tentunya dengan senantiasa berupaya mengekang nafsu kita, mengendalikannya agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala juga akan berhadapan dengan pihak-pihak yang akan berupaya menghalang-halangi dengan sekuat tenaga. Bagaimana agar perintah itu tidak dilaksanakan? Bagaimana agar kita membangkang dari Allah Subhanahu wa taala? Baik pihak yang menghalangi ini berupa pihak yang tidak kasat mata dari bala tentara iblis maupun bala tentara yang terlihat yakni dari kalangan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peristiwa haji dan kurban mempertegas hal ini. Dalam tafsir Al-Qurtubi diceritakan bahwasanya ketika Nabiullah Ibrahim mendapatkan perintah yang berat, semakin berat perintah, semakin iblis berupaya sekuat tenaga untuk menghalanginya. Perintah menyembelih putranya menjadikan iblis tidak bisa tenang. Setan kemudian datang, tidak cukup hanya membisikkan kepada hati manusia untuk ingkar, tetapi dia menjelma menjadi seorang manusia, mendatangi ibunda Nabiullah Ismail alaihissalam, kemudian berkata kepada Hajar dia katakan, atadrina aina yadhhabu Ibrahimu bi ibnik. Tahukah engkau wahai Hajar kemana Ibrahim itu pergi dengan membawa putra engkau? Dibawa ke Jabal Kurban. Hajar katakan tidak tahu. Kemudian setan yang menjelma menjadi manusia ini mengatakan, innahu yadhhabu bihi liyadhbahah. Sesungguhnya Ibrahim itu datang berangkat dengan putra engkau untuk menyembelih putra engkau. Hajar kemudian mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Huwa ar'afu bihi min dzalik. Dia sangat cinta kepada putranya, tidak mungkin menyembelih putranya. Kemudian iblis memberikan alasan, innahu yaz'umu anna rabbahu amarahu bidzalik. Sesungguhnya Ibrahim itu mengira bahwasanya Tuhannya telah memerintahkan dia untuk menyembelih putranya. Apa jawaban Hajar? Maka beliau katakan, fa in kana rabbuhu qad amarahu bidzalik. Kalau memang betul Tuhannya itu memerintahkan yang demikian itu, faqad ahsana ayyuti'a rabbah. Maka yang terbaik bagi Ibrahim adalah mentaati perintah Tuhannya. Setan walaupun sudah menjelma dengan manusia, berbagai tipu daya dia lakukan, gagal untuk kemudian meyakinkan ibunda Nabiullah Ismail agar menggagalkan ketaatan kepada Allah Ta'ala, yakni perintah kurban ini. Tidak kemudian dia berputus asa. Setan ini datang kepada Nabiullah Ismail alaihissalam, kemudian mengulangi pertanyaan sebagaimana pertanyaan yang disampaikan kepada ibunda beliau. Tahukah engkau mau dibawa kemana oleh bapak engkau? Tidak tahu, kata Ismail alaihissalam. Engkau ini dibawa mau disembelih. Kata Ismail, bagaimana mungkin bapakku menyembelih aku? Kemudian dikatakan kepada Ismail, bapak engkau mengatakan, menduga bahwasanya itu adalah perintah Tuhannya. Apa jawaban Ismail alaihissalam? Fal yaf'al ma amarahullahu bih. Maka kalau memang itu perintah Allah, hendaknya bapakku itu melakukan apa yang diperintahkannya kepadanya. Sam'an wa ta'atan li amrillah. Aku mendengar, aku mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian iblis gagal dua kali, dia putus asa. Dia menggoda, mencoba untuk menghalangi perintah Allah Ta'ala ini dengan mendatangi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian
Iblis mengatakan, setan mengatakan, "Aina turid?" Engkau mau kemana wahai Ibrahim? "Wallahi, demi Allah, inni la adzunnu anna syaitana qad ja'aka fi manamik." Sesungguhnya aku yakin bahwasanya setan itu telah datang ke dalam mimpi engkau wahai Ibrahim. Fa amarka bi dzabhi ibnika. Kemudian setan itulah yang memerintahkan engkau untuk menyembelih putra engkau. Setan lupa bahwasanya ucapan ini menunjukkan kebodohan dia. Karena bagaimana mungkin ada manusia yang tahu mimpinya orang lain? Dan Nabiullah Ibrahim cukup jeli. Dia kemudian kenal bahwasanya ini adalah setan yang menghalang-halangi manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ambil batu dan kemudian dilemparlah setan ini, yang sekarang menjadi simbol kita melempar jumrah pada hari raya, pada pelaksanaan ibadah haji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ketaatan apapun, semakin berat ketaatan itu, maka pihak yang akan menghentikan dan menghalang-halangi itu juga semakin kuat berupaya. Dan Nabiullah Ibrahim menjadikan kepada kita, memberikan kepada kita teladan menghadapi upaya untuk menghalangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan upaya yang pasif. Beliau tidak kemudian diam, tidak. Beliau ambil batu dan lempar. Artinya apa? Bahwasanya upaya untuk menghadang ketaatan kepada Allah mesti dilawan, mesti dilawan. Ketika itu upaya berupa fisik dan kita tidak sanggup untuk menghadapinya, maka mestinya tetap ada perlawanan seminimal apapun. Ketika upaya itu berupa pemikiran, maka hendaknya kita juga melakukan upaya untuk melawan secara pemikiran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam surah An-Nisa, di antara bala tentara syaitan yang berupaya untuk menghalangi ketaatan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa." Jika dikatakan kepada mereka, mari kita mentaati hukum Allah dan apa yang diturunkan kepada Rasul, apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya, mengajak taat untuk mentaati Allah dan Rasulnya, engkau akan melihat para orang-orang munafik yasudduna 'anka sududa. Mereka akan berupaya menghalang-halangi engkau dengan sekuat-kuatnya dari melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Fakaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim summa ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa taufiqa. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala jika ditimpakan musibah kepada mereka dikarenakan oleh perilaku maksiat mereka, mereka akan datang kepada engkau wahai Rasulullah. Kemudian mereka akan bersumpah billahi, demi Allah, sebagaimana setan juga bersumpah kepada Nabiullah Ibrahim, demi Allah, in aradna illa ihsana wa taufiqa, yang kami inginkan tidak lain hanyalah kebaikan dan perdamaian. Seolah-olah ketaatan kepada Allah itu akan menyebabkan kekisruhan, seolah-olah ketaatan kepada Allah itu akan menyebabkan kerusakan. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sikap seperti itu, yakni menghalang-halangi manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.